Halo, apa kabar semuanya, teman-teman? Kembali lagi bersama saya Pinam Excellent. Ya, bagaimana kabarnya di hari ini? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan siap selalu survive di bursa. Ya, bagaimana kabarnya Unfollower? Apakah cuan atau tidak gitu ya? Ya, kita sebut sekarang para followersnya Bikop Indonesia itu dengan unfollower supaya kita khas bahwasanya memang kita itu penikmat atau penganalisa saham dengan metode volume seperti itu teman-teman ya. Saya sangat berharap teman-teman semuanya sehat ya. Banyak selamat juga saya ucapkan buat teman-teman yang sudah eksekusi euro ya beberapa waktu lalu yang kita edukasikan, juga IRA juga dan Heli juga sudah naik juga seperti itu. IRA kemarin bisa ARA ya. Ya seperti itu dia teman-teman ya. Jadi saya ucapkan selamat dan terus belajar seperti itu. Jadi kali ini saya akan mencoba mengajarkan atau membuat suatu pola bagaimana dia itu suatu saham itu berpindah dari satu broker ke 3 broker seperti itu yang seperti selalu saya sampaikan kepada Anda seperti itu. Jadi akan saya buat. Yang pertama yang perlu diketahui adalah ini disclaimer. Disclaimer artinya adalah bisa benar bisa salah karena pengelolaan suatu saham perpindahan satu broker ke 3 broker ini adalah menurut versi saya. Jikalau teman-teman mengatakan mana buktinya gitu, saya tidak bisa membuktikan. Seperti itu. Begitu juga dengan analisis-analisis lain. Seperti itu. Kita hanya berbicara tentang data. Oh, datanya seperti ini gitu. Untuk analisis lain juga begitu, seperti itu dia. Tapi kalau untuk unfold ini dia mungkin nggak terlalu ke data, tapi kita ke pola pikir. Oh, pola pikirnya seperti ini gitu. Dan itu tergambar dari volume yang dibuat, seperti itu. Tergambar dari pergerakan harga yang dibuat. Jadi dari pergerakan harga itu saya lihat polanya bagaimana. Oh, seperti ini rupanya polanya. Oh, begini caranya. Makanya saya bisa mengatakan beginilah konsep dari suatu proksi itu atau bandar itu menggerakkan suatu saham dan menurunkan suatu saham seperti itu dalam mengelola suatu saham seperti itu. Bagaimana caranya? Perhatikan ini, kita coba belajar bersama-sama ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat sehingga membuka pola pikir Anda. Apakah menurut Anda ini benar atau tidak, itu teman-temanlah yang menilainya. Kalau saya hanya sebagai pemaparan saja, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Contohnya seperti ini. Maaf ya, saya sedikit flu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, perhatikan. Yang pertama dulu sekali ya, perpindahan dari satu broker ke 3 broker itu syaratnya itu seperti saya lihat pergerakannya adalah di antara 5% sampai 12%. Ya. Ada 2 pola. Pola pertama itu dia bisa langsung seperti ini contohnya. Jadi ketika dia turun begini, ada suatu saham gitu longsor seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Ini ya. Nah, longsor seperti ini, turun seperti ini, turun seperti ini, terus baru dia langsung naik. Nah, begitu. Ini dia 5% ke 12%. Tentunya dengan teknik pola yang seperti ini yang dibuat dia, bisa juga kita tentukan di mana harga rata-ratanya, di mana average-nya secara metode unfold. Seperti itu. Nah, metode unfold ini adalah secara asumsi. Ya, secara asumsi. Saya sampaikan secara asumsi. Karena tidak ada yang pasti di bursa. Akan tetapi, dari metode ini, saya bisa tetap survive di bursa 1 tahun 4 bulan sudah memberikan edukasi volume seperti itu. Dan win rate kita juga lumayan. Buat teman-teman yang belum join, silahkan join, klik linknya ada di bio. Seperti itu, untuk belajar unfold. Seperti itu teman-teman. Ya, itu dia. Itu teknik yang pertama. Nah, yang kita pelajari adalah teknik yang kedua. Dia seperti ini. Oke. Ada suatu saham. Dia longsor seperti ini. Dan mantul. Nah, seperti ini teman-teman. Dan mantul. Nah, ketika dia membuat fase ini, inilah yang disebut dengan dia membuat yang namanya support awal. Nah, seperti itu.
support awal. Ini dia membuat namanya support awal. Nah, pembuatan support awal ini teman-teman itu bisa ya durasinya bisa 1 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 1 bulan, ya, 3 sampai 6 bulan bisa terjadi. Gitu dia. Bisa terjadi. 3 sampai 6 bulan bisa terjadi. Seperti itu, teman-teman. Artinya, pemegang support awal ini adalah pemegang volume terbesar. Seperti itu. Untuk membuat ini, dia memakai 5 teknik. Ada yang namanya pola jenuh, ada yang namanya pola higher high, higher low, ada yang namanya pola guyur, ada yang namanya low sabat accumulation. Itu semuanya nanti teman-teman pelajari dalam kelas Unfold Wake Indonesia. Bagaimana pola-polanya itu. Nah, dia itu begini, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 sampai 6 bulan bisa terjadi. Untuk membuat fase ini bisa. Seperti itu. Anda bisa melihat contohnya adalah saham kayu. Ya. Saham kayu itu naik dia sampai ke 600. Nah, tapi untuk mengelola, untuk membuat support awal ini, fase itu, dia membutuhkan sekitar ada, kalau saya tidak salah, lebih dari 2 tahun di harga 50, seperti itu. Bahkan lebih dia bisa, seperti itu. Tapi ada juga yang cepat, bukan tidak. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah sampai di fase ini, barulah dia berpindah menjadi 3 broker. Jadi pada saat membuat support awal ini, dia masih memakai 1 broker. Baru dia pindah menjadi 3 broker. Nah, 3 broker itu pergerakan harganya biasanya seperti ini. Jadi ketika sampai di 302 ini, ada kurang hurufnya 1, sebentar ya, saya buat sini angkanya. Saya sampaikan ini misalnya adalah harga 288 ya. Ini tadi salah ya. Mohon maaf, ini kita buat harganya ya. Sorry ya teman-teman ya. Saya salah buat. Ini misalnya harganya dari dia, kita bikinlah dari harga 268. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman, dia dari 268 ini ke 303 ini, itulah yang dilakukannya pembuatan support awal. Mengumpulkan volume terbesar. Seperti itu. Ini dikelola oleh 1 broker baru. Setelah sampai di situ, dia masuk ke 3 broker. 3 broker itu ya seperti ini. Jadi ketika sampai di 302, masih tetap dia teman-teman akan menyentuh ke bawah. Gitu, di fase range-nya itu. Tapi brokernya udah berbeda. Jadi dia fase range ini, baru dia naik. Begitu sampai di sini, baru dia longsor. Nah, begitu sampai di sini, baru dia naik. Kembali. Nah, begitu sampai di sini, baru dia longsor. Close market. Nah, seperti ini. Close market, ya. Close. Seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, umumnya, ketika dia selesai membuat yang namanya support awal itu, maka masuk dia dikelola oleh 3 broker. 3 broker ya. Atau 3 akun. Nah, jadi, Pak Pinem, dia bisa pakai 1 broker. Bisa, tapi dia menggunakan 3 akun. Jadi total semuanya 4 akun. Seperti itu. Seperti ini dia. Nah, begitu. Oke. Nah, caranya itu bagaimana? Seperti ini ya, saya sampaikan. Pertama itu ada akun A di sini. Ini broker A. Ya, broker A. Oke. Lalu ini broker B. Lalu ini broker C. Nah, seperti itu teman-teman. Broker A, broker B, broker C. Dan pergerakan harga saham ini, yang saya buat chartnya di atas ini umumnya terjadi dia satu hari bisa, 1 minggu bisa. Cepat dia yang ini teman-teman. Makanya itu, kalau kita mau masuk ke saham-saham itu yang memang menurut kita bisa berikan cuan, carilah dia saham-saham yang sudah dikelola oleh 3 broker, jangan 1 broker. Karena 1 broker ini masih lama. Gitu dia. Nah, inilah pemegang support awalnya. Oke ya, seperti itu dia. Lalu teman-teman, ada dalam bursa itu yang namanya itu, yang pertama itu mereka itu mentakuti namanya bad news.
dan yang kedua adalah retail masuk lot besar. Seperti itu. Ya, retail masuk lot besar. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini, teman-teman. Jadi, kita katakanlah misalnya di 3 broker ini mengelolanya dengan nilai ya, dengan nilai adalah 2 juta lot. Mereka itu membutuhkan, artinya seperti ini. Proxy ini atau bandar ini ingin menaikkan harga dari 302 ke 344 dengan menggunakan, kita bilang adalah misalnya ya, dia membutuhkan modal adalah 2 juta lot. Oke ya, 2 juta lot. 2 juta lot. Nah, jadi teman-teman, dia akan memakai 3 broker ini dengan contohnya, misalnya ini adalah dia kasih misalnya adalah ini 1,1 juta 1 juta lot. 1 juta lot ya. Oke. Lalu yang berikutnya dia itu memberikan dia namanya di sini adalah 700.000 lot ya. Lalu yang di sini yang broker C itu adalah 300.000 lot. Nah, oke, perhatikan. Anda selalu melihat suatu saham itu ketika naik tinggi itu volumenya besar, ya. Volumenya ini besar. Gitu dia. Bisa sampai jutaan lot gitu. Tapi Anda harus pahami, sekalipun volume ini besar, ketika pergerakan 3 harga ini, ya tiga broker ini, volumenya besar, tetap pemegang volume terbesar itu adalah di support awal ini. Karena di support awal ini, teman-teman, dia itu tidak satu hari, enggak. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Jadi kalau dijumlahkan volume mereka, tetap inilah pemilik yang terbesar di support awal ini. Seperti itu. Tetap di support awal ini, di sinilah pemilik terbesar. Di range ini, seperti itu. Gitu dia, teman-teman. Nah, inilah dia perpindahan ini. Gitu. Nah, perpindahan ini tandanya adalah, tandanya, suatu saham itu dari satu broker ke 3 broker, bagaimana berpindah itu adalah dengan fase ini. Artinya apa? Ketika dia turun dari 302 ini, dia kembali lagi mantul ke atas. Dia tidak mau lagi menyentuh 268. Seperti itu, teman-teman. Disitulah perpindahannya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi si A ini, broker A ini, mencoba menurunkan di 288. Ya, kita bilanglah dia turunkan di sini, misalnya dia buang barang adalah 100.000 lot. Tujuannya apa? Supaya retail yang beli di sini juga, yang beli di sini ikut-ikutan cut loss gitu. Berarti barang yang di broker B ini 1,1 juta. Ya, 1,1 jadinya ya. 1,1. Lalu di sini jadi 600.000. Ya, di sini 600.000. 600.000. Nah, ya, jadi 16.000. Nah, lalu setelah itu, teman-teman ya, setelah dia 16.000, ini naik ke atas. Naik ke atas, ya. Yang membawa ke atas ini, teman-teman, bukan si broker A ataupun si broker B, tapi yang membawa naik adalah si broker C. Nah, itu dia. Broker C yang bawa naik, bukan si A atau si B. Lalu si broker C yang naik. Dia menaikkan misalnya adalah 300.000, teman-teman. Seperti itu. Setelah itu, setelah sampai di sini, berarti kan si broker A ini udah cuan. Ya. Si broker B ini juga udah cuan, kan begitu ya kan? Nah, setelah sampai si di C ini, teman-teman, si broker A ini menjual seluruh barangnya. Dan dia jual itu baru ini longsor. Turun. Turun longsor. Nah, untunglah si broker A. Setelah sampai di fase ini, teman-teman, di fase ini sampai, barulah si broker C melakukan average down di sini. Dia lakukan average down di sini. Kalau dalam pergerakan satu hari, biasanya average down ini dia seperti ini, teman-teman. Gini dia, agak lama di sini ya, di sini bisa sampai setengah jam. Anda perhatikan itu, saham itu. Dia bisa sampai setengah jam. Itu tujuannya apa? Melakukan namanya apa? Average down, karena dia sangkut. Tapi si broker A udah untung. Nah, si broker C ini di sini. Average down dia di sini. Dia biasanya di sini melakukan dengan volume yang besar. Seperti itu. Volume yang besar. Itu sampai dia setengah jam atau lebih gitu. Agak lama di sini. Setelah begitu, setelah average down dia, si broker C ini, karena kan ketika penurunan ini kan, ini teman-teman, ada juga dia retail yang cut loss. Kan seperti itu ya, cut loss gitu. Maksa cut loss ya. Karena longsor gitu. Nah, setelah dia penurunan begini, si broker C ini begitu average-nya di 316 ini, ya, sudah sampai dari 344 ke 316 gitu ya.
Lalu setelah dia fresh down, si broker A ini menaikkan kembali harganya ke atas. Sampailah 332. Ini yang naikkan broker A yang untung tadi. Gitu. Yang untung tadi. Nah, dia naikkan ke atas. Nah, setelah dia naikkan ke atas, si broker C ini kan udah untung. Ya kan? Karena dia ada average-nya 316 ya kan. Si broker C ini kan udah untung. Nah, begitu dia. Begitu untung, si broker C ini jualan lagi. Gitu, teman-teman. Dia jualan lagi. Si broker C ini jualan lagi. Sehingga jualan dia longsor ke 324. Nah, ketika longsor ini ke 324, si broker A ini nyangkut, kan? Tapi si broker C untung. Nah, dia nyangkut di sini, baru dia di sini si broker A ini akhirnya nyangkut, kan? Si broker C untung. Lalu sampai di 324 ini, si broker A ini nanti akan melakukan namanya average down. Seperti itu, teman-teman. Begitulah dia alurnya sampai-sampai ya, sampai berapapun harga sahamnya, begitu alurnya naik ke atas secara unfold atau analisa volume. Seperti itu. Nah, lalu misalnya ada pertanyaan, Pak Pinem, jadi apa tugas dari broker B? Nah, broker B ini tugasnya, teman-teman, misalnya, kan posisi broker B ini kan untung juga ya, karena yang bermain ke atas cuma 2 broker saja. Nah, misalnya ya, si broker B ini tugasnya adalah ketika di fase ini, teman-teman, di fase dia melakukan average down ini di 316, si broker C ini, umumnya retail akan melihat di running trade, oh, ini masuk lot besar nih, gitu. Ada akumulasi nih di 316 dengan lot besar. Baru masuklah retail di sini, teman-teman, dengan lot besar juga. Karena dia melihat ada namanya di running trade itu akumulasi. Tuh, akumulasi besar. Nah, baru dia masuk dengan lot besar juga. Nah, setelah dia masuk dengan lot besar dan si broker B ini merasa volume yang dimiliki broker A dan broker C itu nggak cukup, si broker B inilah bergerak dan akhirnya saham ini longsor. Gitu. Maka akan banyak Anda lihat ketika dia melakukan fase akumulasi di sini, kita melihat setengah jam atau bagaimana, akhirnya balik longsor bukan naik. Seperti itu, teman-teman. Kalau memang si broker B ini merasa volume yang dimiliki oleh broker A dan broker C cukup, itu akan tetap naik. Nah, jadi jangan Anda selalu berpikir, ya ini ada akumulasi nih gitu. Di penurunan ini ada akumulasi dengan lot besar, ayo beli gitu. Boleh beli, tapi jangan lot besar. Karena kalau lot besar Anda beli, si broker B ini yang bergerak akan melongsorkan barangnya. Seperti itu, teman-teman. Itu dia polanya. Seperti itu. Nah, gitu dia. Nah, jadi itulah dia, naik dia ke atas di broker A, baru turun lagi ke sini, karena broker A sangkut gitu. Selalu, teman-teman, selalu dalam konteks pola ini, ada broker yang dirugikan. Ada, pasti ada. Broker yang dirugikan itu pasti ada, dari dia mengelola ini. Ada yang loss, bukan enggak. Tapi tetap akhirnya nanti setelah dihitung, setelah sampai di masanya, targetnya, itu surplus atau untung. Seperti itu. Dia akan untung, tetap untung, teman-teman. Seperti itu dia. Itulah dia pola dari saham ini. Jadi kalau saya tanya misalnya sama teman-teman, dengan memakai konsep satu broker pindah ke 3 broker ini, bagaimana kira-kira teman-teman? Menurut Anda, apakah proxy atau bandar bisa rugi dengan konteks pola seperti ini? Andalah yang menjawabnya. Seperti itu. Jadi dari pergerakan seluruh harga ini, teman-teman, di mana average-nya, di mana targetnya, di mana supportnya, itu teman-teman bisa nanti dapatkan di kelas Unfold. Tentunya ini memang di kelas Unfold yang murni saya ajarkan. Nah, karena ini memang agak sedikit bisa dikatakan ini ya, teman-temannya, privacy ini. Yang konteks pola seperti ini. Di mana? Ya, kalau teman-teman misalnya, itu hanya cerita Bapak saja atau belum percaya begitu, bisa ikutin channel kita. Bagaimana edukasi-edukasi kita bisa Bapak ikutin. Teman-teman ikuti bisa. Bagaimana edukasi kita? Apakah memang edukasi kita win rate-nya kecilkah atau besarkah? Seperti itu maksud saya. Kalau memang kecil, lupakan channel ini. Lupakan. Tapi kalau memang win rate-nya besar, mari belajar. Nah, mungkin akan ada pertanyaan. Jadi, apa Pak Pinem tugas dari satu broker ini? Kan begitu ya, tugas dari satu broker ini. Tugas dari satu broker ini, teman-teman, yang namanya suatu saham itu digerakkan, naik dan turun itu ada targetnya. Kalau sampai target itu sudah sampai di targetnya, misalnya dari 50, saya mau naikkan targetnya ke harga 600 gitu. Contohnya saham kayu, ya, contohnya saham kayu. Nah,
inilah yang bergerak untuk mengguyur, teman-teman. Karena dialah pemilik volume terbesar. Artinya apa? Misalnya saham ini, misalnya, dari 302, walaupun nanti saham ini misalnya sampai di harga 3.000, ya dari 302 sampai 3.000, tetap teman-teman pemilik support awal ini, satu broker ini, tidak pernah bergerak. Seperti itu. Karena dia tugasnya adalah mengguyur ketika sampai target. Kita belajar misalnya dari saham kayu misalnya, ya, saham kayu. Saham kayu itu ketika sampai 600 dia longsor sampai ke 50. Kita pakai pola pikir. Kenapa bisa longsor sampai 50? Kalau memang tidak ada pemegang support awal ini, teman-teman, tidak ada pemegang volume terbesar di harga bawah, itu nggak akan sampai ke 50, teman-teman. Tidak akan sampai. Dialah yang mengguyur itu sehingga sampai di 50. Seperti itu. Kalau misalnya dia misalnya pemegang support awalnya di harga 100 misalnya, tidak di 50 ya kan teman-teman, dia akan mentok di 100. Nggak akan naik ke 50 begitu. Kecuali di 100 digoreng lagi. Digoreng lagi, akhirnya longsor lagi, digoreng lagi, longsor lagi, seperti itu. Tapi saham kayu itu tidak. Terus langsung lanjut, sampai ke harga 50. Gitu. Itu hanya contoh saja, itu misal. Gitu teman-teman. Inilah konteks dan polanya. Seperti itu. Jadi apa tugas si broker B? Broker B tugasnya adalah kalau ada bad news, kalau ada retail masuk lot besar, dia akan guyur. Itu tugasnya. Karena suatu saham itu bisa saja ada bad news. Jadi tetap si berperang itu adalah broker A dan broker C terus naik ke atas. Seperti itu. Itulah tugas dari si broker B. Dan apa tugas si broker A? Seperti itu. Seperti itulah dia teman-teman perpindahan dari antara satu broker ke 3 broker. Anda tidak perlu ikut kelas unfold jika memahami pola ini. Anda tinggal lihat polanya. Ketika dia sampai misalnya di 302 ini, Anda perhatikan, apakah dia masih mau menyentuh 268? Gitu. Kalau memang tidak mau, berarti disitulah dia makna perpindahan dari satu broker ke 3 broker. Untuk saat ini, saham yang saya rekomendasikan untuk mempelajari pola ini adalah sahamnya IOTF. Nah, itu kan baru apa itu? Baru longsor. Saham IOTF itu baru longsor. Itu Anda pelajari untuk belajar ini. Nah, tapi jika Anda ingin, teman-teman merasa ingin, kayaknya saya perlu lebih mendalami lagi Pak Pinem, lebih memahami lagi, mari bergabung bersama kita di Bicop Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Itulah yang bisa saya bagikan konsep dari satu broker pindah ke 3 broker. Saham-saham apa aja Pak Pinem yang baru-baru ini dia memberikan cuan? Banyak. Ada saham Pegas, ada saham BTPS, ada saham BBTN, ada saham IRA yang IRA yang arah, ada saham Euro yang arah, ada saham ESA. Itu dengan konsep pola satu broker, 3 broker. Jadi teman-teman, saya itu setiap hari memberikan yang namanya di channel YouTube kita ini adalah yang namanya itu volume akumulasi masif. Nah, volume akumulasi masif itu, Anda pilihlah saham-saham yang kalau saya katakan, dia ini sudah dikelola 3 broker gitu. Karena Anda akan lebih cepat cuan di situ daripada yang baru dikelola satu broker. Seperti itu. Belum berpindah maksud saya. Nah, seperti itu dia. Itu yang lebih cepat cuannya gitu. Karena sudah ada pemegang support awal. Dana terbesar itu ada di sini. Di pemegang support awal ini. Seperti itu, teman-teman. Itulah dia konsep satu broker ke 3 broker. Buat Anda yang percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena ini kalau misalnya Anda sampaikan sama saya, Pak Pinem bagaimana mana buktinya, itu tidak bisa saya paparkan. Sama halnya, baik halnya dengan yang analisa-analisa lain juga seperti itu kan. Analisa-analisa lain juga itu kan kenapa bisa tercipta suatu analisa fundamental, kenapa tercipta suatu analisa teknikal, kenapa bisa orang-orang membuat analisa bandarmologi. Basically-nya apa semua? Basically-nya adalah data seperti itu. Begitu juga dengan unfold ini, ada datanya. Datanya itu apa? Volume. Kita bisa bergerak ke volume. Nah, nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya melihat ini volumenya sudah berpindah ke 3 broker. Ini volumenya masih dikelola satu broker. Seperti itu, teman-teman. Nah, itulah dia dari saya hari ini. Silahkan Anda pikirkan ya. Jangan Anda merasa merasa ini selalu rumit. Enggak, silahkan belajar masing-masing. Tidak perlu ikut unfold juga enggak apa-apa. Yang penting saya sudah membongkar polanya seperti inilah secara unfold. Tapi buat Anda yang ingin memperdalam ilmunya, boleh bergabung bersama kita di Bicop Indonesia. Seperti itu.
Nah, itulah dia dari saya teman-teman. Hari ini tentang konsep pola satu broker pindah ke 3 broker. Semoga ini bermanfaat kepada teman-teman ya. Ingat, beginilah polanya. Ingat, kalau sudah pakai 3 broker itu ya kan, kalau dengan pola pergerakan harga yang saya buat itu kira-kira bandarnya bisa rugi tidak? Seperti itu. Gitu dia. Jadi ini dia menurut saya ya. Ini disclaimer teman-temannya, disclaimer ya. Ini hanyalah menurut pemahaman pola pikir saya. Benar atau tidaknya saya tidak bisa membuktikannya, tapi seperti inilah dia. Anda boleh melihat bagaimana win rate analisa kita secara unfold. Kalau memang dia win rate-nya bagus, mari belajar bersama. Kalau memang win rate-nya tidak bagus, silahkan skip saja. Seperti itu dia. Itu dia dari saya hari ini. Mohon maaf bila mana ada kata yang salah. Ya, silahkan belajar bersama. Salam dari saya, Pinem Excellent.